Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Albassani. Di sini saya akan menjelaskan program MQTT menggunakan SP32 dan sensor di HT22. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Eh, untuk baris yang pertama itu library. Kita sudah memanggil library yang digunakan untuk diimpor. Di sini ada wifi.h itu digunakan untuk mengelola koneksi Wi-Fi. Lalu pubsub_client.h itu berkomunikasi dengan server MQTT, lalu di HT test.h itu untuk membaca data dari data sensor di HT. Nah, untuk baris yang kelima di sini itu saya penentuan pin yang digunakan untuk sensor di HT. Di sini saya menggunakan di HT pin 17. Untuk baris ketujuh itu adalah objek sensor di HT-nya. Lalu untuk baris ke-9 sampai ke-14 itu adalah pengaturan variabel untuk koneksi Wi-Fi dari server dan server MQTT-nya. Dan untuk baris ke-16 sampai ke-22 ini adalah objek Wi-Fi client dan pub-sub client serta variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai terakhir suhu, lalu status dan kelembaban. Nah, di sini untuk fungsi baris ke-24 ini ada fungsi setup Wi-Fi, yaitu untuk melakukan koneksi Wi-Fi jaringan yang ditentukan. Ketika memang sudah Wi-Fi connect, itu akan mencetak print Wi-Fi connected serta IP address-nya itu berapa. Nah, selanjutnya di sini juga ada fungsi callback, yaitu fungsi callback itu akan dipanggil ketika pesan MQTT diterima. Pesan tersebut akan menentukan pin status LED. Untuk pin LED-nya itu di sini saya menggunakan 13. 13 berdasarkan nilai yang diterima gitu. Mungkin hanya sekian bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari teman saya yang bernama Rifki Ahmadani. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifki Risibi Rahman dengan NIM 20305111075. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang point reconnect. Yang pertama ada point reconnect, yaitu deklarasi fungsi. Kemudian ada while kalian connected, yaitu perulangan yang akan berjalan selama kalian belum terhubung ke server MQTT. Kemudian ada serial print, yaitu serial print alternating MQTT connection, yaitu menampilkan pesan ke serial monitor bahwa kalian sedang mencoba terhubung ke server MQTT. Kemudian ada string silent ID, yaitu membuat string silent ID yang berisi seperti yang ada di kutip tersebut, ESP8266C silent. Kemudian ada silent ID plus string random, yaitu menambahkan nilai acak dalam format hexadesimal ke silent ID. Kemudian ada serial print, yaitu menampilkan pesan ke serial monitor bahwa serial monitor telah terhubung. Kemudian ada silent publish, yaitu setelah terhubung, klien akan mengirimkan pesan ke dalam Indobot, yaitu ke topik Indobot MQTT. Kemudian ada silent subscribe, yaitu kalian akan melakukan subscribe ke topik yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini ada else. Nah, else ini berfungsi jika koneksi gagal, maka menampilkan pesan ke serial bahwa koneksi gagal dan menampilkan nilai kodenya. Kemudian ada lagi serial print try again in 5 second, yaitu menampilkan pesan ke serial monitor bahwa akan dicoba mengoneksikan kembali selama 5 detik. Nah, 5 detik ini sendiri dideklarasikan dengan delay 5000, yaitu menunda eksekusi selama 5 detik. Jadi per 1000-nya itu sama dengan 1 detik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Afiansyah dengan NIM 20305111054. Di sini akan menjelaskan beberapa codingan yang sudah dibuat. Yang pertama ada void setup. Di sini program untuk
menyetup terlebih dahulu atau menginisialisasikan yang nantinya kita gunakan gitu. Yang pertama ada serial begin 115200. Di sini untuk menginisialisasikan komunikasi serial gitu sama dengan kecepatan 115200 bps gitu untuk debugging dan outputnya. Kemudian pin mode-nya di sini kita atur dengan angka 13 yang digunakan untuk sebagai output, dan setup wifi-nya di sini kita memanggil fungsi wifi. Kemudian client set servernya di sini kita untuk mengatur server MQTT-nya dan portnya. Kemudian ada client set callback ya untuk mengatur fungsi callback yang nantinya bakal dipanggil ketika pesan MQTT-nya itu diterima gitu. Nah, kemudian ada DHT sensor. Di sini dia menginisialisasikan sensor DHT dua-duanya pada pin. Kemudian di sini ada if client connected ya. Nanti bakal memeriksa apakah si klien MQTT-nya itu terhubung. Kalau misalkan enggak, ya dia bakal memanggil fungsi reconnect gitu untuk mencoba dihubungkan kembali gitu. Kemudian ada client loop. Di sini kayak menangani koneksi sama pesan MQTT gitu yang diterimanya. Kemudian ada unsigned long now. Di sini ada apa? Untuk mendapatkan waktu eksekusi dalam milidetik gitu. Nah, kemudian ada if no 2000 gitu. Di sini dia nanti bakal memeriksa gitu apakah sudah waktunya gitu. Contohnya di sini kita menggunakan 2000 milidetik atau 2 detik gitu untuk mengirim data. Kemudian ada tempan humidity. Di sini kita bisa mendapatkan data suhunya dan kelembaban dari sensor DHT dua-duanya. Kemudian membuat string dari nilai suhu sama kelembaban. Dan juga di sini ada mencetak nilai suhu dan kelembaban ke serial untuk debugging gitu. Nah, yang terakhir ada client publish, itu untuk mengirim data suhu dan kelembaban melalui MQTT. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melakukan pengujian aplikasi di handphone dan bagaimana cara mengoneksikannya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi yang telah kita download, yaitu MQTT Panel. Kemudian kita buat dashboard. Untuk dashboardnya tersebut kita samakan dengan broken MQTT server, yaitu tes MosquORG. Setelah kita samakan, kita namakan nama koneksinya, yaitu saya menamainya oke. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita coba buat panel. Setelah buat panel, kita namai panel tersebut, yaitu saya tadi membuat panel yaitu gaung suhu. Kemudian topik itu disesuaikan dengan OPOP IS yang ada di topik MQTT juga. Nah, untuk payload min dan payload max itu biasanya menggunakan 0 sampai 100. Karena patokan dari DHT ini biasanya 0 sampai 100. Setelah kita save, jika di codingan sudah berjalan, maka di sini akan benar kita coba ubah si suhunya, temperaturnya. Maka di aplikasi pun akan berubah. Nah, yang kelembaban dan suhu itu untuk settingannya cukup sama seperti yang saya jelaskan. Tetapi untuk LED ada perbedaan tersendiri. Nah, untuk LED kita masuk ke buat button, yaitu buttonnya switch. Nanti akan tampil seperti ini. Kita namakan panelnya bebas, saya menamakannya LED. Kemudian masukkan topik yang ini. Setelah dimasukkan, nah ada payload on dan payload off. Nah, payload on kita masukkan angka 1 dan payload off kita masukkan angka 0. Kenapa demikian? Karena
di sini sudah dijelaskan di codingan tersebut. Nih, untuk fly load on low adalah 0. Jadi ketika 0 itu adalah off dan ketika bernilai 1 yaitu high. Nah, kita coba setelah fly load on dan fly off di setting, kita save, kita coba nyalakan lampunya dengan di switch. Maka si lampu merah tersebut akan berjalan dan ketika kita matikan akan mati karena bernilai 0. Nah, mungkin untuk penjelasan dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.